Surveyor itu kan penipu, pembohong, mengutak-atik angka. Kita boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kita boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kira-kira gitu. Pastinya diperhitungkan masak-masak ya. Kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Tadi saya katakan, datang dengan survei ketiga, masuk final, finish di nomor urut 1. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Dan tadi itu foto Anies merenung sambil baca buku. Coba Gitu. ditanggapi dulu, Artinya Mas dia Solid. menyiapkan Mas Solid jalan tanggapi keluar. dulu. Baca buku aja lah gitu, baca buku aja lah gitu. Tak tahu malu, elektabilitas Anies konsisten di urutan ketiga. Pendukung Anies malah sibuk tuding Jokowi. Opsi pertama Jokowi adalah sebisa mungkin tidak ada Anies, karena itu ada Formula E, karena itu ada PK Muldoko untuk Demokrat. Ya jangan salahkan juga dong istana. Dari analisis, menurut saya juga analisisnya prematur. Semuanya itu ya jangan disalahkan ke pemerintah. Lawang 3 partai ini aja belum, kan saya katakan tadi masih pacaran-pacaran. Jokowi pun meminta sejumlah persoalan untuk tak dikait-kaitkan dengan istana. Dirinya mengklaim pemerintah punya pekerjaan yang banyak ketimbang mengurusi urusan partai politik. Anies berusaha di downgrade, jadi sudah sangat biasa. Di Pilkada DKI, Anies itu selalu nomor 3, yang akhirnya malah memenangkan Pilkada DKI. Iya, kita Jadi, bicara hari ini bahwa hari ini betul dia konsisten nomor jadi 3, begini, Pak Adian. terus konsisten nomor Jadi 3, begini Pak Adian, terus gegap gempita masyarakat menyambutnya itu luar biasa. Dan itu adalah the real voters. iya, gini loh, gegap gempita itu real kemudian sendiri. diukur. Hasil ukuran gegap gempita Ya itu nggak apa-apa. Itu adalah survei. sebuah simulasi Hasilnya nomor 3, hasilnya nomor 3. Pak Jokowi hentikan ikut cawe-cawe, ikut menentukan siapa bakal capres, siapa bakal cawapres. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Apapun yang mereka lakukan terhadap Anies sampai hari ini tidak ada akibatnya. Dan mereka juga tahu kan, di Pilkada DKI, Anies itu selalu nomor 3, yang akhirnya malah memenangkan dari Pilkada DKI. Iya, kita Jadi, bicara hari ini bahwa hari ini betul dia konsisten nomor 3, jadi begini, Pak Adian. terus konsisten nomor Jadi 3, begini, Pak Adian. terus Anies itu lebih dulu mencalonkan diri. Harusnya dan start lebih awal, harusnya dia memimpin. Itulah logika keumumannya. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo, Siapa presidennya? Ganjar Pranowo, Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Katanya akan menjegal apanya? Yang definitif hari ini, kandidat hari ini baru hanya Mas Ganjar. Nah, Mas Anies katanya ada koalisinya pernah nggak masang gambar Anies? Nggak ada juga. Nah terus kita digiring bahwa nanti Anies akan dijegal. Ya kan nggak gitu juga, itu yang saya katakan tadi analisisnya prematur. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Ia mengaku siap membantu Anies dalam langkahnya jika nanti menjadi calon presiden secara definitif. Menurutnya ada 2 kata kunci yang membuat dirinya yakin untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun bukannya fokus mengatur strategi kemenangan Anies yang selalu konsisten berada di urutan nomor 3, Denny Indrayana justru menuding Presiden Jokowi melakukan penjegalan terhadap Anies Baswedan. Denny mengatakan Presiden Jokowi sangat ingin menjegal Anies di Pilpres 2024 karena takut insiden Pilgub DKI tahun 2017 terulang kembali, di mana saat itu survei Anies kerap berada di posisi ketiga namun berhasil menjadi pemenang di Pilgub DKI Jakarta. Anies itu sebisa mungkin dieliminasi sejak awal supaya tidak terjadi seperti Pilgub 2017 yang tadi dikatakan. Datang dengan survei ketiga, masuk final, finish di nomor urut 1, kata Denny dalam diskusi bertajuk OTW 2024 Adu Ampuh Rencana Istana versus Rencana Rakyat di Menteng, Jakarta Pusat.
Denny mengatakan hal itu menjadi alasan mengapa Jokowi menginginkan agar Anies tidak mengikuti Pilpres 2024, sehingga banyak upaya yang dilakukan pihak istana untuk menjegal Anies, seperti kasus Formula E dan upaya perebutan Partai Demokrat menurutnya. Jadi opsi pertama Jokowi adalah sebisa mungkin tidak ada Anies, karena itu ada Formula E, karena itu ada PK Muldoko untuk Demokrat dan berbagai macam hal yang lain, ujarnya. Denny mengatakan jika dukungan untuk Anies sebagai capres tidak terbendung, Presiden Jokowi disebut akan berupaya keras untuk memasangkan Anies dengan orang-orangnya. Namun Anies yang tidak bisa keluar dari urutan nomor 3 tanpa ada pencegahan pun dari manapun, Anies akan dilihat sulit meraup suara untuk kemenangan. Hal ini mengingatkan pada pernyataan Adiana Pitupulu yang menyebutkan sebuah fakta bahwa Anies memang konsisten berada di urutan nomor 3 dalam survei terkemuka di Indonesia. Dan itu bukan hanya satu lembaga survei saja, namun hampir seluruh lembaga survei yang kredibel. Usai sentil Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Adiana Pitupulu menyebutkan Anies lewat pujiannya. Ya, Anies Baswedan dipuji Adiana Pitupulu, politisi PDIP, soal konsistennya sebagai capres yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Saat berdialog di salah satu diskusi politik televisi swasta, Adiana Pitupulu menyebut elektabilitas Anies Baswedan konsisten di bawah Ganjar Pranowo. Ungkapan itu dilamatkan Adiana Pitupulu kepada politisi Partai Keadilan Sejahtera alias PKS di hadapannya. Dalam paparannya, Adiana Pitupulu yakin bahwa capres PDIP Ganjar Pranowo bisa memenangkan Pilpres 2024. Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat elektabilitas Ganjar Pranowo baik sebelum maupun sesudah didukung relatif tinggi. Politisi PDIP itu juga memuji capres Anies Baswedan dalam kesempatan tersebut. Pujian tersebut beraroma sarkastik. Lantaran Adiana Pitupulu mengatakan bahwa Anies Baswedan konsisten sebagai capres dengan elektabilitas di posisi nomor 3. Ya, dari kebanyakan lembaga survei diketahui Anies Baswedan sukar melewati elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Yang konsisten di sini Anies, konsisten di urutan survei ketiga terus, nggak naik-naik, mau deklarasi atau tidak deklarasi Ganjar, Anies ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa, seru Adiana Pitupulu. Mantan aktivis 98 Adiana Pitupulu berkelit bahwa dirinya mengecek-ngecek capres PKS Anies Baswedan. Karena konsisten di urutan ketiga itu susah. Tadi itu makanya foto unggahan Anies di sosmed merenung sambil baca buku, bebernya. Lembaga survei Poltreking Indonesia memang mengatakan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Kenaikan elektabilitas ini juga didasari adanya deklarasi Ganjar sebagai calon presiden 2024 oleh PDI Perjuangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda yang juga membacakan simulasi 3 nama kandidat capres terkuat di Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei yang digelar dari bulan Februari, Maret, dan April, terdapat 3 nama kandidat capres dengan perolehan elektabilitas tinggi. Ketiganya ialah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar pada Februari sebesar 34,6%, Maret di angka 36,9%, dan April elektabilitas Ganjar sebesar 31,1%. Hal berbeda dialami oleh Prabowo Subianto selama periode 3 bulan elektabilitasnya terus mengalami peningkatan. Pada Februari, elektabilitas Prabowo 26,1%, Maret 27,2%, dan April 33%. Sementara elektabilitas Anies Baswedan berdasarkan survei dalam periode waktu 3 bulan ini cenderung stabil. Pada Februari 2023, Anies memperoleh elektabilitas sebesar 24,4%, Maret 21,3%, dan April 22,4%. Dalam hal ini, hasil survei Anies yang konsisten di urutan nomor 3 di berbagai lembaga survei Indonesia cukup menarik perhatian Adiana Pitupulu.
Adian menilai pencalonan Anies Baswedan yang dilakukan lebih awal seharusnya membuat Anies Baswedan lebih unggul dengan capres-capres potensial yang masuk dalam daftar survei. Namun hasil survei justru rata-rata yang dilakukan oleh seluruh lembaga survei terkemuka di Indonesia, Anies Baswedan memang konsisten dalam urutan nomor 3, baik awal deklarasi maupun saat ini.